sebagai salah satu lembaga yang akan terlebih dahulu pindah ke IKN Nusantara di Kabupaten Penajam Pasir Utara, PPU, Kalimantan Timur, Kaltim, Bank Indonesia bakal mulai lakukan persiapan. Untuk persiapan pindah ke IKN Nusantara, Bank Indonesia akan memulainya tahun 2023 mendatang. Kesiapan kepindahan Bank Indonesia ke IKN Nusantara ini disampaikan Gubernur BI Periwarjio dalam rapat bersama Komisi Si Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Senin, 21/11 di Kompleks Senayan. Pemindahan Bank Indonesia ke IKN Nusantara ini sesuai dengan Rancangan Undang-Undang RUU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) ditetapkan. Apabila P2SK ini telah ditetapkan, maka Bank Indonesia harus pindah ke IKN Nusantara. Gubernur BI, Periwarjio mengatakan, kami siap melakukan antisipasi kalau RUU P2SK sudah ditetapkan dan kami juga mengulik kalau tahun depan mulai ada kepindahan BI ke IKN. Menurut Periwarjio, pihaknya juga telah menyampaikan kepada Presiden Joko Widodo, Jokowi, bahwa dirinya siap bila Bank Indonesia termasuk salah satu lembaga yang pindah pertama kali ke IKN Nusantara. Dalam raker dengan Komisi Si DPR RI tersebut, Gubernur BI menyebutkan bahwa Deputi Gubernur sudah bolak-balik ke IKN untuk persiapan. Periwarjio mengatakan, Deputi Gubernur kami sudah mulai bolak-balik ke IKN untuk persiapan ini, sehingga perpindahan BI ke IKN masuk dalam arah kebijakan kami pada 2023. Untuk saat ini menurut Periwarjio, Bank Sentral sudah berada pada tahap akhir penyesuaian konseptual desain perpindahan ke IKN baru. Selanjutnya, Bank Indonesia (BI) juga akan berkoordinasi dengan pemerintah sesuai peta jalan roadmap perpindahan ke IKN. Periwarjio mengatakan, koordinasi dilakukan baik mengenai aspek hukum, organisasi, proses kerja, sumber daya manusia, maupun penyediaan sarana dan prasarana. Namun, ia tetap akan terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk menyelaraskan kepindahan sesuai dengan peta jalan yang sudah ditetapkan, termasuk menyiapkan sumber daya alam (SDM) dan juga penyediaan sarana dan prasarana. Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Ditjen Bina Konstruksi mengungkapkan, sebanyak 30 paket tender terkait pembangunan Ibu Kota Negara IKN Nusantara yang berfokus pada kawasan inti pusat pemerintahan KIP telah terkontrak. Indro mengatakan, bahwa pembangunan IKN Nusantara terbagi menjadi 3 tahapan. Tahapan pertama yakni pada periode tahun 2022 sampai tahun 2024 terdiri dari pembangunan infrastruktur KIP, pembangunan perumahan di area utama IKN, dan pembangunan infrastruktur dasar seperti energi, utilitas, air, drainase dan sebagainya. Tahapan kedua yakni periode tahun 2025 sampai tahun 2035 yang terdiri dari pembangunan pusat inovasi dan ekonomi, serta pengembangan sektor-sektor ekonomi prioritas. Sedangkan untuk tahapan ketiga periode tahun 2035 sampai tahun 2045 yakni perluasan pengembangan kota serta konektivitas antar dan dalam kota. IKN Nusantara adalah masa depan Indonesia yang mampu terwujud dengan adanya kerjasama dari seluruh pihak, termasuk dari para investor. Pemerintah Indonesia membuka kesempatan besar dalam kegiatan pembangunan infrastruktur di IKN Nusantara untuk dilaksanakan melalui investasi swasta, BUMN, badan usaha otorita atau dukungan pemerintah, kerjasama antar swasta, BUMN, badan usaha otorita dan pemerintah. Kawasan inti pusat pemerintahan KIP tahap I di IKN, ditargetkan selesai tahun 2024. KIP yang dimaksud mencakup antara lain pembangunan perkantoran Presiden dan Wakil Presiden, penyediaan air minum, sanitasi, drainase, jalan nasional, dan jalan tol dari Balikpapan di Kalimantan Timur ke IKN. Dalam kunjungan Perli ke Komisi Si DPR RI sembari membawa rancangan anggaran tahunan BI (RATBI) 2023. Dalam RATBI 2023, Perli memperkirakan terjadi defisit anggaran sebesar 19,99 triliun. Defisit ini terjadi karena besar pasak daripada tiang
Total penerimaan diperkirakan sebesar Rp141,43 triliun, tetapi total pengeluaran BI diperkirakan mencapai Rp161,43 triliun. Perry Warjio juga menegaskan, ia membuka lebar bila ada saran dari DPR RI. Gambaran RATBI 2023 yang diajukan ini untuk mendukung anggaran yang antisipatif dan adaptif dalam mendukung mandat BI dan kontribusi pemulihan ekonomi.